Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Gudang pabrik kimia terbakar. Puluhan pasutri ikut sidang isbat nikah. Harga pekan naik, harga ayam potong melonjak tajam. Mahasiswa merupakan salah satu sasaran terbesar peredaran narkotika di Indonesia. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menjauhkan penerus bangsa ini dari bahaya narkoba. Seperti yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, mereka melakukan tes urin kepada mahasiswa yang baru masuk di kampus Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. BNN juga menyosialisasikan bahaya narkotika. Jika terdapat mahasiswa yang positif menggunakan narkoba, maka akan langsung ditindak. Kita implementasikan ya bersama Pak Rektor, sudah ada rencana kegiatan kita, terutama terhadap mahasiswa baru di MOS ya. Di MOS nanti mahasiswa akan kita cek urin ya, mahasiswa untuk urin yang calonnya nanti ketika nanti terlibat terindikasi kita coret. Tes urin dan sosialisasi yang dilakukan BNN pun ini mendapat dukungan kampus. Ya, jangankan narkoba, sekecil apapun kalau itu melanggar aturan, kita memiliki kode etik. Ya, kode etik untuk mahasiswa, bahkan untuk dosen itu sendiri. Dan proses penyelesaiannya tidak langsung ujuk-ujuk ke rektor. Kita cari di fakultas mana. Oke, dan itu nanti ada berupa tindakan ringan, sedang, dan berat. Diharapkan gencarnya sosialisasi bisa menekan peredaran narkotika di masyarakat, terutama di kalangan remaja termasuk mahasiswa. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Harga ayam potong kembali mengalami kenaikan, seperti terpantau di pasar tradisional Jombang, Ciputa, Tangerang Selatan. Di pasar ini ayam potong dijual mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per ekornya. Kenaikan harga yang terjadi sejak sepekan terakhir diduga disebabkan karena naiknya harga pakan ayam. Tingginya harga dikeluhkan sejumlah konsumen. Agar tetap bisa mengonsumsi ayam, konsumen pun mengurangi jumlah pembelian. Menurut konsumen, sebelumnya harga ayam potong per ekornya hanya sekitar Rp30 hingga Rp35.000. Ini 40-45. Oh gitu, 40-45. Nah, Bu, Ibu ini beli ayam buat apa? Buat masak. Konsumsi sendiri. Makan sendiri. Oh, makan sendiri. Emang biasanya beli ayam gitu? Iya. Nah, Bu, harapan buat pemerintah apa nih biar harga ayam nggak naik lagi? Ya, harganya biar ini aja standar aja lah, normal-normal gitu. Sedangkan menurut pedagang, kenaikan harga ayam ini pun berdampak terhadap omset penjualan karena jumlah konsumen yang berkurang. 40, yang harga biasa 35 di 40. Oh, 35 40. Terus itu paling gede atau paling kecil? Ya sedang yang standar itu. Sedang. Sebelumnya berarti 35.000. Iya. Faktornya apa sih Pak harga ayam naik ini? Faktornya apa ya? Ya pasokan makanannya kali. Oh, pasok makanannya. Sementara itu, baik pembeli maupun pedagang berharap kepada pemerintah untuk segera menurunkan kembali harga ayam potong. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang suami tega menganiaya istrinya yang hamil 4 bulan hingga babak belur di rumah kontrakan di perumahan Serpong Park, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dalam rekaman video amatir, pelaku Budianto Jauhari tengah mengapit leher korban di halaman rumah sambil disaksikan tetangganya. Pelaku tanpa sebab terus-menerus memukuli korban yang sudah tidak berdaya hingga mengalami luka parah pada bagian wajah. Tidak hanya itu, pelaku juga menyeret korban dari halaman hingga ke dalam rumah. Ibu korban sempat melerai, namun justru terkena pukulan pelaku.
Korban awalnya berusaha mencari pertolongan dengan kabur lewat jendela, namun dikejar hingga akhirnya tertangkap di halaman. Seekor buaya muara di Sungai Cilembar kembali muncul di permukaan. Bahkan buaya muara berukuran 4 meter tersebut terlihat sedang membawa jasad pria yang diketahui bernama Among, warga kampung Sindang Rahayu, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Korban diterkam saat mencari kerang di aliran sungai tersebut. Rekan korban pun tidak bisa berbuat banyak untuk bisa menyelamatkan Among. Kemunculan buaya muara di aliran sungai ini bukanlah yang pertama. Namun kali ini ada warga yang diterkam oleh buaya. Warga yang melihat pemandangan tersebut langsung melaporkan kejadian ke aparat terkait Pandeglang. Di saat banyak sekolah yang menolak calon siswa karena keterbatasan daya tampung, sekolah di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang justru kesulitan mendapatkan murid. Sekolah tersebut yakni Sekolah Dasar Negeri Kramat yang berada di Desa Parigi, Kecamatan Cikande. Hingga akhir batas pendaftaran dan memasuki proses belajar mengajar, sekolah ini hanya mendapatkan 16 siswa baru untuk kelas 1. Padahal dalam satu kelas sekolah ini bisa menampung hingga 40 siswa. Meski memiliki sedikit murid, namun sekolah tetap melaksanakan proses belajar seperti biasa. Tak hanya tahun ini, kesulitan mendapatkan siswa sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun sebelumnya, sekolah ini hanya bisa mendapatkan 4 siswa baru. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri Kramat, berkurangnya siswa dikarenakan lokasi karena sekolah dikelilingi 2 kampung saja. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku peredaran uang palsu. 3 pelaku yakni Lamoyo Jati, Alip dan Ali ditangkap di Kampung Gadu-Gadung, Kecamatan Sindang Laya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 2 tersangka lainnya yakni Galih dan Sabar ditangkap di wilayah Indramayu dan Subang, Jawa Barat. Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti 3.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 900 lembar uang pecahan $1 juta Amerika dan 100 lembar uang pecahan €1 juta. Jika dirupiahkan, total uang palsu yang disita mencapai 14 triliun rupiah. Selain itu, polisi juga menyita 2 senjata softgun, alat pemancar sinar ultraviolet, dan 2 kendaraan roda 4. Modus yang dipakai para pelaku menjual uang palsu senilai 300 juta rupiah dengan uang asli senilai 150 juta rupiah. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menangkap pelaku tanpa perlawanan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.